Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bandingkan ya antara kedua saham ya, sektor perbankan dan juga sektor komoditas ya atau batu bara ya. Kali ini kita bandingkan saham Bank Mandiri dibandingkan dengan saham PTBA. Kalau kita hold selama 3 tahun, jadi kita anggap kita masuk di tahun 2021 ya, 2022, 2023, 2024. Jadi masuknya ke 2021 ya. Di bulan Mei sama dengan ini, kemudian kita hold sampai dengan sekarang. Kira-kira lebih cuan mana? Nah, kalau di video kemarin kan antara saham BCA dengan saham apa kemarin? Adaro kalau nggak salah ya. Nah, kalau kita lihat ya, saham Bank Mandiri ini termasuk lumayan ya teman-teman. Harganya sekarang sudah terkoreksi di 6.050, sempat tertinggi di harga 7.400, jadi terkoreksi 1.400 poin, tapi masih di atas harga 6 bulan yang lalu ya. 6 bulan yang lalu itu di harga 5.650. Dan kalau kita lihat 1 tahun, ini masih tumbuh. Nah, 3 tahun ini juga tumbuh teman-teman. Bank Mandiri ini tumbuh dari 2825 sampai sekarang ya. 6.050 dikurangi dibagi aja langsung. Dibagi 2825. Tumbuh 2 kali lipat ya. 2 kali lipat ini masih ditambah dividen teman-teman. Nah, kalau ditambah dividen tumbuhnya lebih ya nih ya. Coba dianggap aja masuk di 2021 Mei, berarti dividennya kita baru dapat Mei 2022 nih ya. Oh, 2021 ini juga dapat nih. Ini kan pembagian dividen tahun 2021 ini ada nih 24 Maret, berarti sudah dapat 4 kali. Kita jumlahkan aja ini. 220 ditambah 360 ditambah 529 ditambah 353. Jadi total 1462 ditambah harga sekarang berapa? 6050. 7.512 dibagi 3 tahun yang lalu harganya berapa? 2825. Kita anggap aja 2825 ya teman-teman. Lebih gampang. Berarti 2,65 kali lipat ya. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan BCA. Ini tanpa memperhitungkan pembayaran dividen yang kita belikan lagi sahamnya ya. Jadi dividen itu dianggap poin saja ya, tidak dibelikan lagi sahamnya. Jadi beda dengan ketika misalnya dapat dividen kemudian dibelikan lagi sahamnya, karena otomatis dividen berikutnya akan lebih besar. Jadi menggulung dividennya. Ini dianggap wajar aja, dan nanti perbandingannya juga sama. Ini ya kita ingat-ingat ya, PTBA Bank Mandiri 2,65 ya. Sekarang PTBA coba kita cek. PTBA 3 tahun sama nih ya harganya. 3 tahun. Tapi kalau beli di harga terendah ini PTBA tumbuh ya. Tapi kalau harganya pas tahun Mei itu ya, yang 2021 Mei ini hampir sama harganya. Jadi dianggap cuman dapat dividennya aja. Dividennya kita hitung 2021 ya Mei. Berarti ini dapatnya yang dividen bulan ini April 2021 nggak dapat ya. Berarti ini 688 1094 688 ditambah 1094 ditambah
397 ditambah 2590. Jadi 4769 dibagi 2500 ya. Ini ya, hampir sama lah. Dibagi 2500. 1,9. Jadi lebih banyak saham Bank Mandiri ya teman-teman. Bank Mandiri tadi 2,6 kali lipat ya. Kalau PTBA itu cuma 1,9 kali lipat. Cuman PTBA ini nanti diuntungkan ketika dividennya digulung. Jadi ketika dia dapat dividen, kemudian dibelikan lagi sahamnya, dapat dividen, dibelikan lagi sahamnya, ini lebih banyak ya. Nanti hasilnya lebih banyak. Jadi secara sekilas lebih menguntungkan Bank Mandiri. Nah, nanti silakan teman-teman bandingkan juga dengan saham yang lain ya teman-teman. Jadi misalnya ITMG misalnya. ITMG 3 tahun tadi kalau nggak salah. Ini berapa ya 3 tahun ya? 24325 dibagi 11425. 24325 dibagi 11425. Ya, lebih besar ITMG teman-teman. Ini masih ditambah dividen ya. Jadi lebih besar ITMG. Kalau ditambah dividen ini lebih besar lagi nih. Berarti dividennya itu mulai Mei 2021. Berarti ini yang 11 November nih ya, dari 1218 ini dapat. Kita hitung ya. 1218 3040 ditambah 4128 ditambah 6416 ditambah 2660 ditambah 1747 19209 ditambah 24325. Wih, besar juga ya. Dibagi harga 3 tahun yang lalu, anggap aja berapa nih? 11.425. 3,8. Wah, ini paling besar nih. Jadi dibandingkan Bank Mandiri lebih besar ITMG. Ini masih tidak memperhitungkan penggulungan dividen ya. Kalau ini dividennya digulung lagi, ini ITMG lebih besar lagi ya, karena jumlah dividennya lebih besar dibandingkan Bank Mandiri ya. Tadi Bank Mandiri 2,6, PTBA sekitar 1,9 ya. ITMG 3,8. Jadi juaranya adalah ITMG, dan ini 3 tahun yang kemarin ya, yang telah lewat ya. Apakah 3 tahun ke depan akan seperti itu ya, kita tidak bisa memastikan teman-teman. Cuman kalau kita lihat historisnya, ketika saham ini adalah seperti itu ya, paling nggak bisa jadi referensi perusahaan-perusahaan, ketiga perusahaan ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan mudah tergiur oleh saham-saham gorengan, saham-saham yang IPO, saham-saham yang nggak jelas fundamentalnya, yang saham yang naik terus, habis itu tiba-tiba turun drastis. Dan kalau teman-teman sudah terjebak ke saham-saham gorengan, lebih baik secepatnya keluar lah, daripada nanti tambah parah ya. Misalnya sekarang cut loss 50%, nggak masalah lah, 50% teman-teman masukkan ke saham-saham yang fundamentalnya bagus, dengan menambah modal sejumlah kerugiannya, maka dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun itu kerugian sudah balik teman-teman, bahkan bisa lebih positif. Dan kita secara kesehatan mental juga lebih bagus ketika kita cut loss suatu saham yang
rugi dan itu sahamnya saham gorengan, itu mental kita tuh jadi segar lagi. Oh iya, ternyata masih ada peluang ya daripada kita tiap hari nungguin saham-saham gorengan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.